Nomor 1, koordinat titik minimum dari grafik fx sama dengan x pangkat 3 min 9x kuadrat plus 15x min 1 adalah, kalau diperhatikan nomor 1, ini pertanyaannya sama dengan nomor 3, jadi kita bisa langsung menjawab dua soal sekaligus, mencari titik minimum dan maksimum pada soal yang sama gitu ya. Nah, jangan lupa yang sudah pernah diajarkan sebelumnya di kelas, mau minimum atau maksimum itu syaratnya adalah f aksen x sama dengan 0. Berarti kita turunkan dulu fungsinya ya, di mana rumus turunan harus diingat kembali. Ketika fx adalah ax pangkat n, maka kalau kita turunkan, ini adalah an x pangkat n min 1. Berarti kalau x pangkat 3 diturunkan, itu menjadi 3x kuadrat. Ya, 1 kali 3 karena hanya 1. Lalu dikurang 9 kali 2, 18x. Ditambah 15, ini nilainya sama dengan 0, syarat dari minimum maksimum. Nah, ini bisa dikecilin semuanya karena sama-sama kelipatan 3, kita bagi 3, itu menjadi x kuadrat min 6x plus 5. Kalau difaktorkan, ini menjadi x min 1 dikali x min 5. Karena kalau dikalikan itu adalah 5, dijumlahkan min 1 min 5 jadi min 6x. Berarti kita punya dua nilai x yang memenuhi, ada yang 1, ada yang 5. Ya, kayak gitu. Nanti kalau sudah digambarkan garis bilangan untuk menentukan siapa yang akan jadi absis maksimum maupun minimum. Nah, kalau kita cek, kita uji aja misalkan ini ya. Yang di sebelah satu kan itu x-nya 0 ya misalkan ya. Dimasukkannya atau diujinya ke sini ya. Dimasukkan ke yang warna lingkar merah ini kita uji. Berarti 0 min 1 ya. X-nya 0. Lalu 0 min 5. Ini kalau dihitung min 1 dikali min 5 itu hasil akhirnya positif ya. Berarti di sini plus, kalau ini plus ini minus selang-seling ya. Dengan demikian sesuai dengan teorinya kalau yang muncul plus dulu baru min, berarti satunya ini akan bertindak sebagai absis maksimum ya. Nah, karena dia naik dulu ya. Baru turun gitu ya. Naik dulu baru turun. Berarti satu ini sebagai absis maksimum. Karena yang muncul plus dulu di sebelah kiri. Nah, berarti kalau 5 apa? 5 itu dia karena yang muncul min dulu sebelah kirinya. Berarti 5 ini sebagai absis minimum. Berarti udah ketahuan jawabannya ya nanti ya. Nomor 1 itu karena pertanyaannya koordinat minimum. Berarti kita ambil absisnya ketika X sama dengan 5. Ya. Nah, buat karena titik ya, berarti kan kita butuh nilai juga atau Y. Berarti setelah kita dapat X-nya 5 tadi, untuk minimum, karena dia minus dulu munculnya, hingga cari nilai dari F ketika X-nya 5, ini seperti biasa, dimasukkan ke fungsi awal yang ada di atas ini. Ya, kita masukkan ke fungsi awal buat nyari nilai F5 berapa. Berarti nanti di sini F5 adalah 5 pangkat 3 min 9 kali 5 kuadrat tambah 15 kali 5 min 1. Ini kalau dihitung berarti 5 pangkat 3 itu 125 ya. Lalu ini 5 kali 5 25 kali 9 itu adalah 225 tambah 15 kali 5 ya, X-nya 5 tadi 75 min 1. Nah, ini kalau dihitung F5-nya adalah 125 kurang 225 tambah 75 kurang 1 itu minus 26. Berarti kesimpulannya kita punya titik minimum ya. Titik minimumnya itu berada di 5,-26 ya. X-nya 5, Y-nya min 26. Seperti itu nomor 1. Nanti coba sambil kita lanjut ke nomor 3 ya. Karena kan nomor 3 ini soal sama. Seperti itu ya. Oke, mohon tunggu. Ya, karena tadi sekali lagi kita juga bisa langsung menjawab soal nomor 3 karena soalnya sama. Beda pertanyaan aja. Kalau yang nomor 3 ini maksimum ya. Tadi minimum kan ketika x 5. Nah, berarti kalau maksimum ini ya tadi ya. Ketika X1 karena yang muncul pertama kali di sebelah kiri itu adalah poles dulu ya. Tanda positif dulu baru negatif berarti dia masuk ke
kategori maksimum. Basis dari X sama dengan 1. Nah, ini kita ganti ya, angkanya langsung ganti aja ini. Jadi kita sekarang nyari F1 ya. Tadi 5 sudah. Sekarang gantian kita masukin nilai ketika X-nya 1. Supaya kita tahu nanti berapa nilai maksimumnya. Berarti F1 adalah 1 pangkat 3 min 9 kali 1 kuadrat tambah 15 kali 1 min 1 adalah 1 min 9 tambah 15 pangkat 1. Nah, ini kalau dihitung 1 min 9 itu adalah min 8 ditambah 14 ya. Berarti hasilnya 6. Maka inilah nilai F1. Sehingga titiknya akan maksimum, kesimpulannya ya, ketika nilainya adalah 1,6. Itu ketika S1 dan Y-nya 6. Itu nomor 1 dan 3 ya jawaban tadi ya. Sudah dijelaskan. Sekaligus menjawab 2 soal langsung ya. Karena bentuknya sama. Jadi jawabannya adalah untuk yang maksimum 1,6. X-nya 1, Y-nya 6. Seperti itu. Selanjutnya nomor 2 dan 4 sama soalnya. Hanya beda pertanyaan dan lagi-lagi mirip caranya ya dengan nomor 1, 2, dan 3. Tapi di sini kita nantinya hanya mencari Y. Cuman walaupun nyari Y harus dibutuhin X juga gitu ya. Nah, caranya dengan tadi sama gitu ya dengan nomor 1 dan 3 ya. Kita turunkan dulu sepertiga X pangkat 3 turunannya berarti sepertiga kali 3 ya. Itu X kuadrat min 4X kuadrat 8X tambah 7. Syaratnya sama ya, sama dengan 0 juga. Ini langsung difaktorin bisa ya. Jadi berapa kali berapa yang hasilnya 7 itu adalah min 1 sama min 7. Kenapa? Karena kalau dijumlahkan hasilnya min 8. Berarti kita punya dua absis. Itu ada X sama dengan 1 atau X-nya 7. Nah, kita lagi ya, tinggal digambar garis bilangan yang mana yang akan maksimum. Itu kalau kita uji, misalkan gantian pakai yang ini ya. Misalkan uji X-nya sama dengan 2. Yang diantara 1 sampai 7. Masukinnya kemana? Masukinnya ke sini. Tadi ya yang sudah kita turunkan fungsinya. Ternyata hasilnya tandanya min ya. Karena 2 min 1 plus 2 min 7 min kalau dikaliin minus hasilnya. Nah, sisanya selang-seling seperti itu. Lalu selanjutnya, kayak tadi ya, kalau maksimum itu munculnya plus dulu. Berarti ini 1 udah pasti dia akan menjadi nilai maksimum ya. Nantinya ketika kita masukin X1 ya. Tapi kalau misalkan yang 7 berarti minimum ya, karena minus dulu yang muncul. Nah, karena nomor 2 pertanyaannya nilai maksimum dulu, berarti kita cari dulu aja yang maksimum, yaitu tadi ketahuan ya. Kalau sebelah kirinya positif dulu gitu ya tandanya, yaitu ketika X1 ya. Ketika X1 masukkan ke fungsi awal yang ada di soal ya. Berarti fx ketika X-nya adalah 1 ya. Berarti sama dengan sepertiga kali 1 pangkat 3 min 4 kali 1 kuadrat tambah 7 kali 1 tambah 2. Kalau dihitung ini sepertiga min 4 tambah 7 tambah 2 ya. Karena 7 kali 1 tetap 4 kali 1 kuadrat juga tetap 4 ya. Nah, ini biar lebih gampang kita jumlahin dulu yang bulat ya. Ini min 4 tambah 7 tambah 2 itu hasilnya adalah 5 ya. Adalah 5. Nah, sepertiga tambah 5 tinggal disamakan menyebut. Berarti 3 bagi 3 1 kali 1 1 tambah 3 kali 5 15. Maka nanti nilai F1-nya adalah 16 per 3. Sehingga inilah yang kita cari nilainya. Ini nggak perlu dibuat titik ya. Yang dijawab adalah 16 per 3 jawabannya karena nilai maksimum yang ditanyakan. Seperti itu tuh nomor 2. Nanti sekalian nyambung sama nomor 4 ya. Nomor 2 jawaban nomor 3. Nah, kalau nomor 4 itu minimum ya. Tadi minimum di sini ketika S7 ya. Karena yang muncul min dulu. Nah, ini tinggal ganti angka aja ya. Tinggal diganti aja angkanya ini yang ada di sini semua ya. Tinggal diganti angka berarti nanti ketika X-nya 7 berarti F7 ya. Sepertiga kali 7-nya pangkat 3 terus 4 kali 7 kuadrat ya. Nah, X-nya 7 ditambah 7 kali X. Berarti X-nya tadi 7 di sini. 7 kali 7 tambah 2.
Ya. Nah, ini kita hitung. 7 pangkat 3 itu kan nilainya adalah 343 ya. Berarti 3433 min 4 kali 49 ya. Itu adalah 196 tambah 49 tambah 2. Nah, yang ini yang bulat kita hitung dulu aja biar gampang ya. Kalau min 196 ditambah 49 tambah 2 itu hasilnya adalah min 145 ya. Nah, ntar ini tinggal disamakan menyebut lagi tadi ya. Per 3, ini tetap 343. Kalau 145 kali 3 itu adalah min 435. Nah, min 435 kita tambahin dengan 343. Nanti hasilnya adalah min 92 per 3. Nah, berarti nomor 4 ya. Nilai minimumnya terjadi ketika X-nya 7 sebelumnya dan dapatlah nilai Y-nya yaitu min 92. Ini jawabannya ya, semua nomor 4 seperti itu. Ya, nomor 5 titik belok. Itu syarat yang harus kalian tahu dulu adalah nilai turunan keduanya sama dengan 0. Ini syarat nama kalian dalam mengerjakan titik belok. Berarti kita turunkan 2 kali fungsinya. Yang pertama adalah 3x kuadrat dari x pangkat 3 kita turunkan. Lalu min 15x kuadrat min 15 kali 2 min 30. Berarti min 30x ditambah turunan x itu 1. Nah, nanti turunkan lagi yang kedua ya, yaitu 6x ya min 30. Rumus yang awal tadi ya, an x pangkat n min 1. Ini sama dengan 0, maka dapatlah nanti absis dari titik beloknya itu ada 5 ya, karena 6 kali berapa yang hasilnya 30 itu adalah ketika x-nya 5. Nah, karena mencari nilai aja berarti kalian hanya memasukkan x-nya 5 ke fungsi awal setelah tadi dapat dari turunan ya x-nya ya. Masuk ke fungsi awal berarti 5 pangkat 3 min 15 kali 5 kuadrat tambah 5. Nah, 5 pangkat 3 itu kan 125 dikurang 25 kali 15, 375 tambah 5. Nah, 125 kalau dikurang 375 itu min 250, tapi tambah 5 lagi menjadi min 245. Nah, berarti itulah jawabannya ya. Nilai dari belok ketika X-nya sama dengan 5 tadi dapat Y-nya adalah min 245. Itu nomor 5. Kalau nomor 6 sama juga, cuman yang dicari titik belok ya. Berarti ada X, ada Y juga gitu ya. Ada X, ada Y. Nah, ini kita turunkan 2 kali juga kita tadi ya. Pertama turunan pertama dulu, 4x pangkat 3 itu adalah 12x kuadrat dari 4 kali 3 ya. AN X-nya pangkat berkurang 1. Yang sebelahnya min 48 dari 24 kali 2 ya. Kalikan X-nya jadi pangkat 1 aja. X turunannya 1 min 1 itu 0. Nah, nggak ada. Berarti nanti F aksennya ini ya. Turunan pertama dari fungsi nomor 6 ini. Nah, jangan lupa karena belok kita turunkan lagi sekali lagi itu menjadi 12 kali 2, 24x min 48 aja, satunya hilang. Nah, ini sama dengan 0 syarat dari belok. Nah, yang pindah ruas min 48 pindah ke kanan jadi plus. 24 kali berapa yang hasilnya 48 itu adalah ketika X-nya 2. Ya, ketika X-nya 2. Nah, tinggal nyari Y yang belum. Berarti kita masukin ke fungsi awal mencari F2-nya. Ketika X-nya 2. Berarti 4 kali 2 pangkat 3 min 24 kali 2 kuadrat tambah 2 kurang 1. Itu beloknya. Kalau kita hitung ini 2 pangkat 3, 8 kali 4, 32. Yang sebelahnya 24 kali 2 pangkat 2 ya. Itu 4 kali 24 itu 96 ya. Tambah 2 kurang 1 itu plus 1. Nah, 32 kurang 96 tambah 1 itu adalah min 63. Berarti titik beloknya adalah ketika X-nya 2 dan Y-nya min 63. Jadi seperti itu untuk nomor
6 ya cara mengerjakannya. Nomor selanjutnya yaitu nomor 7, sebuah perusahaan handphone mempunyai X atau memproduksi X handphone setiap jamnya dengan biaya produksi setiap handphonenya adalah 6X min 960 tambah 30.000 X juta rupiah. Banyak minimum handphone yang diproduksi. Ini adalah salah satu aplikasi dari turunan ya, yaitu stasioner khususnya gitu ya. Nah, cuman di sini kan baru harga per handphone ya ini ya. Nah, karena kita akan memproduksi X handphone, berarti fungsi yang di garis hitam ini harus dikali sama X dulu ya. Karena kita memproduksinya bukan sebanyak satu handphone aja, bukan sebanyak dua handphone saja, tapi sebanyak X yang belum kita ketahui. Jadi nanti penulisannya kalian harus kali X dulu gitu ya. Nah, seperti ini modelnya. Untuk fungsinya nanti kalau sudah ditulis seperti ini dikalikan ke dalam X-nya. Barulah jadi fungsi total yang didapatkan oleh perusahaan handphone tersebut, yaitu 6X kuadrat min 960X. Nah, ini X kali 30.000. X habis ya. Yang ini habis X-nya. Berarti ini hilang ya nanti ya. X-nya tinggal 30.000 aja. Barulah kita turunkan fungsinya karena ada kaitannya sama stasioner. Ini maksimum gitu ya. Ini diturunkan jadi pakai ANX pangkat N min 1 juga ya. Berarti 6 kali 2, 12. Berarti 12X min 960. Dengan syaratnya 0, jadi sama aja kita seperti di nomor 1 atau 3 tadi ya. Kita jadiin sama dengan 0 supaya dapat berapa X yang diproduksi per jamnya gitu ya. Karena ini dalam per jam ya, handphone yang dijual berapa gitu ya. Ternyata dia akan mendapatkan biaya yang paling kecil jual handphonenya, yaitu ketika hasilnya 960 tadi kita bagi 12. Maka X-nya adalah 80 handphone yang dijual per jamnya. Ya, itu aja ya. Jadi hanya banyak handphonenya aja dicari ya. X-nya saja dicari, jadi kita nggak perlu tahu biaya aslinya berapa saat dia memproduksi 80 handphone. Seperti itu untuk nomor 7. Nomor 8, seorang pedagang kue menjual X bungkus kue dengan biaya total sekian dan sebungkusnya dijual dengan harga 6.000 minus 10X. Nah, ini sudah pernah disampaikan di kelas. Jadi kalau misalkan keuntungan itu adalah harga jual dikurang modal atau harga belinya. Nah, harga jual di sini kan baru per kuenya ya. Sebungkus kue aja gitu ya. Harganya sekian. Berarti kalau X bungkus kue tinggal dikali X aja ya. 6.000 sama min 10X-nya. Nah, modalnya tadi totalnya sudah diketahui di soal biaya total semuanya segini ya. Nah, ini nggak usah dikali X lagi ya, karena sudah total. Jadi langsung tulis min dalam kurung 2X kuadrat gitu ya, dikurang modal. Jadi dikurang 1.200X ditambah 300.000. Nah, ini kita kalikan ke dalam dulu X-nya ya, jadi 6.000X min 10X kuadrat. Ini minnya juga sama, di ke dalam min semua. Jadi di min 2X kuadrat, min ketemu min jadi plus. Min ketemu plus jadi minus ya. Sehingga fungsi keuntungannya yang sama aljabarnya sukunya dioperasikan dulu. Yang sama itu X kuadrat nih ya. Min 10 min 2 berarti min 12X kuadrat. 6.000X sama 1.200 jadi 7.200 min 300.000 ya. Barulah kita turunkan ya. Keuntungannya kita turunkan. Jadi min 12 kali 2 min 24X. Ini 7.200 aja ya. X-nya hilang. Ini nggak ada 0 ya. Nah, syaratnya sama kita tadi dengan soal-soal sebelumnya. Stasioner sama dengan 0. Nanti pindah luas 24-nya ke kanan. Jadi 24X itu nilainya sama dengan 7.200. Berarti 24 kali berapa gitu ya. Supaya hasilnya 7.200. Ya. Berarti jawabannya adalah 300 X-nya. Ya. Jadi kue itu akan dijual maksimum kalau X-nya 300 bungkus ya.
Nah, kalau mau tahu keuntungan maksimal didapatkan, berarti 300 tadi kita masukin ke sini ya. Nah, yang 300 tadi kita masukin ke sini, yang warna merah nih. X-nya kita ganti jadi 300 supaya kita bisa tahu biayanya berapa sih supaya maksimum gitu ya. Nah, berarti min 12 kali X-nya 300 kuadrat tambah 7.200 kali 300 dikurang 300.000. Nah, ini dihitung dulu min 12 kali 300 kuadrat. Nah, kalau 300 kuadrat itu kan harga 90.000 kali 12 berarti jadi min 1.080.000 tambah 72 kali 3 itu adalah 216, nolnya ada 4 ya. Itu 234 dikurang 300.000. Nah, ini tinggal dihitung aja nanti. Didapatkan nanti hasilnya adalah 780.000 rupiah keuntungan maksimum yang didapatkan oleh pengusaha tersebut ketika maksimum saat penjualannya sebesar 300 bungkus kue. Ya, itu nomor 8. Jadi seperti itu untuk pengerjaannya menggunakan stasioner, syaratnya sama dengan 0 untuk turunannya. Dan keuntungan tadi rumusnya adalah harga jual dikurang modal. Seperti itu. Nomor 9, M min N sama dengan 30 yang ditanya nilai minimum dari P sama dengan M kuadrat tambah N kuadrat. Nah, ini berarti menggunakan metode substitusi yang pernah disampaikan di kelas ya. Jadi bebas yang mau diganti N dulu atau M dulu. Kalau misalkan yang mau diganti M dulu, berarti N-nya pindah ruas jadi plus ya. Berarti N tambah 30. Nanti ini diganti M yang di sini nilainya menjadi N tambah 30 ya. Berarti kita ganti M-nya seperti ini ya. Penulisannya ditambah N kuadrat. Nah ini nanti jatuhnya N plus 30-nya kita kali pelangi ya. Karena kuadrat. Berarti pemfaktoran ya jatuhnya kali pelangi seperti biasa gitu ya, N kali N dan seterusnya. Ini kalau dikali pelangi jadinya N kuadrat, 30N tambah 30 itu 60 ya. 60N terus 30 kali 30 itu 900. Dan tambah lagi sama N kuadrat di sebelahnya. Nah ini ada yang sama-sama N kuadrat kita jumlahkan menjadi 2N kuadrat tambah 60N tambah 900. Nah, ini juga karena minimum kita menggunakan stasioner syaratnya bahwa turunan pertama dari P di sini adalah 0. Nah, kita turunkan dulu 2N pangkat 2 itu 4N. 60N itu 60. Sama dengan 0 ya. Kita pindah ruas jadi 4N sama dengan min 60. Pindah ruas 60-nya. Maka N-nya adalah min 15. Karena 60 bagi 4 itu min 15 ya. Nah, kalau N-nya min 15 berarti M-nya tinggal dimasukkan ya. N-nya berarti min 15 tambah 30. Berarti M-nya adalah 15. 30 kali 15 ya. Sehingga hasil dari P sama dengan M kuadrat tambah N kuadrat tinggal dimasukin. Tadi M-nya sudah dapat ya. 15 kuadrat tambah N-nya itu min 15 kuadrat. Ya. Nah, ini kalau dihitung 225 tambah 225 juga. Maka hasilnya adalah 450. Ya, seperti itu untuk nomor 9 ya jawabannya. Nomor 10, Ibu Luna mendapatkan hadiah sebidang tanah yang terletak di samping sungai. Jadi kalau digambarkan seperti ini ya. Gambarnya di mana di sini sungainya ya, ini sungai dan ada sebidang tanah di sini yang di mana total panjang pagarnya dipagari nih ya. Kecuali ini nggak dipagari ya. Ini nggak ada pagarnya nih. Ya. Jadi cuman ini main ini aja ada pagarnya nih. Ini LL nih P ya. Jadi kalau kita jumlahin antara P sama L itu akan didapatkan panjang pagar sama aja mencari keliling gitu ya dari bangun data di sini atau P tambah 2L gitu ya karena L tambah L sama dengan 160. Nah ini ya untuk kesamaan yang kita dapetin karena panjang pagar itu sama aja dengan keliling ya nantinya.
Jika pada sisi sungai iya oke, tidak perlu dipagar, luasnya masih agak maksimum berapa? Nah, dari langkah pertama yang sudah kita buat tadi, ini coba kita pindahin dulu 2L-nya ke kiri ya. Jadi 160 min 2L supaya pengerjaannya ini mirip sama soal nomor 9 dengan menggunakan metode substitusi. Ya, dimana luas dari persegi panjang kan P kali L. Nah, P-nya diganti jadi 160 min 2L dikali L, maka hasilnya nanti adalah 160L min 2L kuadrat. Ya. Nah, pakai tunan lagi gitu ya. Diturunkan dan syaratnya juga sama dengan stasioner karena minimum sama dengan 0. Ini kalau diturunkan jadi 160 aja, lalu min 2L kuadrat diturunkan menjadi 4L ya. Sama dengan 0, pindah luas 160 sama dengan 4L, maka L-nya adalah 160 per 4 ya. Maka lebarnya adalah 40 meter. Kalau lebarnya 40 berarti P-nya tinggal disubstitusi L-nya 40 berarti 2 kali 40 di sini ya. Berarti 160 kurang 80 maka panjangnya adalah 80 meter. Sehingga kita akan dapat luas maksimumnya ya. Luasnya adalah panjang kali lebar, P-nya tadi dapat 80, L-nya 40. Maka luasnya akan maksimum ketika nilai luasnya adalah 3.200 saat panjangnya 80 dan lebarnya 40. Seperti itu nomor 10. Nomor 11 ini sebuah benda bergerak dengan lintasan yang dirumuskan oleh S dan susnya gitu ya. Kecepatan saat T-nya 6. Nah, kalau kecepatan itu adalah hasil turunan pertama dari S-nya ya. Nah, berarti kita turunkan nih nanti rumusnya nih. Ya. T pangkat 3 itu jadi 3T kuadrat kalau diturunin ya. Terus 6T kuadrat itu 12T. Lalu min 2T adalah min 2. Saat T-nya 6 nih tinggal dimasukkan T-nya 6 ya. Berarti 3 kali 6 kuadrat tambah 12 kali 6 kurang 2. Ya, 36 kali 3 itu 108 ditambah 72 kurang 2. Gitu ya, tinggal dihitung. Ya, 36 kali 3 tadi 108 ditambah 12 kali 6 itu 180 kurang 2, maka dapatnya adalah ketika nilai kecepatan benda itu 172 satuan kecepatan. Seperti itu ya. Nah, pertanyaan nomor 11 ini sekaligus juga menjawab lagi nih nomor 12. Soalnya sama ya, hanya beda pertanyaannya percepatan. Kalau percepatan itu turunan 2 kali dari S. Jadi tadi yang sudah kita dapetin turunan pertamanya, itu kita turunin lagi ya. Kita turunkan lagi 3T pangkat 2 itu 6T, 12T 12. Saat yang tanya T-nya adalah 4 ya. Kalau yang nomor 12 berarti 6 kali 4 tambah 12, maka percepatan benda itu adalah 36. Ya. Jadi nomor 11 dan 12 seperti itu untuk caranya. Nah, untuk satu lagi nomor 13 sebelum masuk ke integral ya. Di situ juga masih membahas tentang benda bergerak ya. Benda bergerak tapi yang diketahui itu adalah percepatannya dulu. Nah, nggak masalah ya. Yang penting kita harus tahu dulu turunan keduanya nanti ya. Di nomor 13 ini. Sorry, bukan 46 ya, 36 ya. Percepatannya 36 di sini. Nah, ini kita turunkan lagi. Kayak tadi sama caranya ya. Kita turunkan dulu S ini ya menjadi V nanti. Jadi S asen adalah 3 kali 3 9. 9T kuadrat min 27 kali 2 min 54T plus 6. Ya. Nah, karena yang ditanya adalah T-nya berapa ketika percepatannya 36, berarti ini diturunkan lagi. Ya, fungsinya jadi 18T min 54. 9 kali 2 ya. Nah, ini sama dengan nilainya 36 ya. 36 18T min 54. Nanti 54-nya pindah ruas jadi plus ya. 54 tambah 36 itu adalah 90. Maka waktu yang dibutuhkan agar percepatannya adalah 36 meter per second kuadrat itu adalah 5 ya. Karena 90 per 18 kalau kita hitung itu 5 jawabannya. Ya, seperti itu untuk nomor 13. Nanti setelah ini kita lanjut ke
integral ya, karena turunan sudah semua dari nomor 1 sampai 13 seperti itu.